Halo, saya Exel Dionis Dayo dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dengan NIM 2114201029. Ya, pada video saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi adalah jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh setiap individu. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, kebutuhan gizi setiap orang ditentukan oleh banyak faktor, yakni usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Mengenal angka gizi atau disingkat dengan AKG. Angka kecukupan gizi adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu untuk hidup sehat. Karakteristik tersebut juga sama dengan faktor yang menentukan kebutuhan gizi, yaitu berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. Contohnya pada AKG tercantum bahwa kebutuhan protein pria berusia 19 sampai 29 tahun yaitu 63 gram. Ini berarti rata-rata pria dengan usia tersebut membutuhkan asupan protein sebanyak 63 gram dalam satu hari. Namun, jika Anda menghitung kebutuhan protein berdasarkan rumus, hasilnya mungkin berbeda sekalipun Anda merupakan seorang pria berusia 19 sampai 29 tahun. Kebutuhan protein Anda bisa lebih atau kurang. Cara menghitung gizi yang Anda perlukan. Jenis zat gizi yang perlu Anda hitung terbagi menjadi zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro atau makronutrien adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Jenis zat gizi yang termasuk dalam kelompok ini yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama, kebutuhan gizi makro. Kebutuhan protein adalah sebesar 10-15% dari kebutuhan kalori total. Setelah menemukan besarnya kalori untuk protein, ubahlah ke dalam gram. Protein sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. Kebutuhan lemak adalah sebesar 10-25% dari kebutuhan kalori total. Lemak sebanyak 1 gram setara dengan 9 kalori. Kebutuhan karbohidrat adalah sebesar 60-75% dari kebutuhan kalori total. Karbohidrat sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. Kebutuhan protein 15% kali 2000 kalori sama dengan 300 kalori. Ubah menjadi gram dengan cara membagi 300 dengan 4. Hasilnya Anda membutuhkan 75 gram protein. Kebutuhan lemak 20% kali 2000 kalori sama dengan 400 kalori. Ubah menjadi gram dengan cara membagi 400 dengan 9. Hasilnya Anda membutuhkan 44 gram lemak. Kebutuhan karbohidrat 65% kali 2000 kalori sama dengan 1300 kalori. Ubah menjadi gram dengan cara membagi 1300 dengan 4. Hasilnya Anda membutuhkan 325 gram karbohidrat. Kesimpulannya, kebutuhan energi Anda dalam satu hari yaitu 2000 kalori. Sementara itu, kebutuhan karbohidrat Anda dalam satu hari adalah 325 gram. Protein 75 gram dan lemak 44 gram. 2. Kebutuhan gizi makro. Zat gizi makro yaitu zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Kelompok ini terdiri dari berbagai macam vitamin dan mineral. Contoh zat gizi makro antara lain kalsium, natrium, zat besi, kalium, yodium, vitamin, magnesium, dan fosfor. Kebutuhan gizi makro tidak bisa diperkirakan dengan rumus seperti halnya kebutuhan gizi makro, melainkan cukup dilihat berdasarkan kecukupannya saja. Cara mencukupi asupan gizi. Berikut beberapa tips
umum yang bisa Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang pertama, menyantap makanan yang beraneka ragam. Yang kedua, memilih makanan alami, bukan hasil pemrosesan. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah kalori yang masuk dan keluar. Yang keempat, makan lebih banyak sayur dan buah-buahan. Yang kelima, mengkonsumsi beragam sumber protein. Yang keenam, minum setidaknya 2,5 liter air setiap hari. Membatasi konsumsi makanan tinggi garam atau lemak trans seperti junk food. Oke, sekian pembahasan tentang kebutuhan gizi. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.